Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengat Ditjen Pajak meluncurkan aplikasi pemotongan dan pemungutan pajak khusus bagi instansi pemerintah. Bendahara instansi pemerintah nantinya wajib menggunakan aplikasi e-Bupot. Lalu seperti apa aplikasi e-Bupot dan apa bedanya dengan aplikasi pemungutan pajak pelaporan sebelumnya? Kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini bersama fungsional penyuluh pajak ahli muda Muhammad Lintang Theodikta. Nanti kami beri kesempatan Anda untuk bertanya melalui WhatsApp ataupun SMS. Silakan di 081 180 6543. Saya, Suwiri, akan bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya langsung sapa narasumber saya yang sudah ada di studio, Pak Muhammad Lintang Theodikta. Selamat pagi. Saya panggilnya Pak Lintang. Ya, selamat pagi Pak Wiryo, Mas Wiryo ya. Iya, Pak Lintang, fungsional penyuluh pajak ahli muda Pak Lintang ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih dan hari ini hadir di studio untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai aplikasi e-Bupot. Baik, Pak Lintang, aplikasi elektronik bukti potong atau yang disingkat e-Bupot instansi pemerintah adalah aplikasi pembuat bukti potong pungut pajak sekaligus pelaporan ya, yang diciptakan khusus gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat aplikasi ini, silakan. Iya, betul sekali Mas Wiryo. Jadi secara singkat mungkin penjelasan tentang aplikasi ini adalah aplikasi yang diciptakan khusus untuk instansi pemerintah, bendahara instansi pemerintah. Nah, ini nanti aplikasinya adalah membuat bukti potong, bukti pungut pajak, dan melaporkannya. Ini sebagai salah satu rangkaian bagi bendahara instansi pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, Mas Wiryo. Ya, jadi ini khusus untuk pemerintah ya, instansi pemerintah ya? Iya, untuk aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini khusus untuk bendahara instansi pemerintah. Ya, bukan untuk masyarakat pada umumnya? Bukan. Bukan. Jadi kalau untuk masyarakat pada umumnya seperti biasanya yang sudah berlaku selama ini ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, terkait dengan aplikasi e-Bupot ini, kapan mulai diberlakukan? Atau seperti apa sih kesiapan dari aparatur pemerintahan kita? Nah, aplikasi e-Bupot instansi pemerintah itu mulai diluncurkan September 2021. Jadi, instansi pemerintah harus sudah mulai menggunakan aplikasi ini sejak bulan September. Ketika ada transaksi-transaksi yang dilakukan di bulan September, maka pemotongan pemungutan pajaknya dan pelaporannya harus sudah menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini. Begitu. Jadi diluncurkan bulan ini, September ini? Iya, September ini, baru sekali. Baru diluncurkan dan itu sudah diberlakukan ke seluruh instansi kementerian atau lembaga negara? Iya, sudah ke seluruh instansi pemerintah seluruh Indonesia. Jadi instansi pemerintah itu kan ada 3 macam ya, pendengar Elsinta. Mulai dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Nah, instansi pemerintah, berarti bendahara semua sudah mulai menggunakan aplikasi ini bulan September. Sampai ke pemerintah desa juga harus menggunakan aplikasi ini? Betul, karena kewajiban pemotongan pemungutan pajak juga sudah semua instansi pemerintah melaksanakannya hingga instansi pemerintah desa. Nah, instansi pemerintah desa biasanya penggunaan anggaran budget apapun misalnya dana desa misalnya ya, itu harus menggunakan aplikasi e-Bupot. Iya, betul sekali. Karena kan seperti kita ketahui ya, kewajiban perpajakan instansi pemerintah itu ketika melaksanakan program atau kegiatannya, mereka kan melakukan belanja. Nah, belanja ini bisa berupa belanja barang, belanja jasa, atau juga belanja pegawai. Tadi sumbernya bisa dari APBN, terus juga dari dana desa, macam-macam sumbernya. Nah, kewajiban instansi pemerintah ketika melakukan belanja, berarti kan kemudian bertransaksi dengan pihak lain, begitu. Nah, ketika bertransaksi dengan pihak lain, otomatis nanti bendahara instansi pemerintah membayarkan sejumlah penghasilan kepada lawan transaksi. Nah, penghasilan yang dibayarkan kepada lawan transaksi inilah kemudian yang dipotong, dipungut pajaknya. Kemudian setelah memotong memungut, mereka membuat bukti potong, bukti pungut untuk disampaikan kepada lawan transaksi tadi. Nah, ini semualah yang kemudian nanti harus menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Oke. Nah, jadi
Ini sifatnya wajib kepada seluruh instansi pemerintah ya, pusat sampai ke desa ya. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Tetapi bukankah sebelumnya, kalau tidak salah sudah ada aplikasi ya untuk keperluan tersebut? Ya, betul. Sebelumnya memang sudah pernah ada aplikasi ya, aplikasi terkait dengan pemotongan, pemungutan pajak dan pelaporannya. Namanya aplikasi ISPT. Tapi aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini diciptakan untuk merubah dan memperbaiki banyak hal dari aplikasi sebelumnya itu, aplikasi ISPT. Oke, baik. Jadi apa saja perubahan dan perbaikan sehingga menggunakan aplikasi e-Bupot ini? Baik, sebelum kita bicara tentang apa saja perubahannya, mungkin saya sedikit cerita dulu ya, bahwa sebelum adanya aplikasi e-Bupot instansi pemerintah mulai September ini, sebelumnya itu ada dua cara bagi instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan pemotongan, pemungutan, dan pelaporannya. Cara yang pertama adalah cara manual. Jadi, bendahara instansi pemerintah kemudian memotong, memungut, dan melaporkan pajak yang dipotong dipungut itu menggunakan formulir kertas, benar-benar manual, ditulis, ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik ya, tapi formulirnya sudah ditentukan. Kemudian penyampaian laporannya pun itu disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak. Jadi mereka menuju ke loket pelayanan, menyampaikan laporan yang manual tadi ke kantor pelayanan pajak atau ke KPP. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, sebelum adanya aplikasi e-Bupot ini adalah menggunakan aplikasi ISPT. Nah, aplikasi ISPT ini memang sudah elektronik ya, namun ada beberapa kelemahan karena aplikasi ISPT ini sifatnya diinstal atau dipasang di laptop atau komputer. Nah, karena harus diinstal di laptop atau PC, ada beberapa kelemahan memang dari aplikasi ini. Pertama, karena aplikasi yang sifatnya menginstal ke PC, maka harus sering ada semacam update, Mas Wiryo, update installer secara berkala, karena kan sangat memungkinkan misal ada mungkin kekurangan yang terkait dengan aplikasi tersebut, terus kemudian ada update install yang harus dilaksanakan secara massal ya, nasional. Itu yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, karena aplikasinya melekat ke PC atau ke komputer, maka database yang telah direkam tadi tersimpannya ya di laptop atau di PC tersebut. Nah, kondisi ini rawan, artinya rawan ketika misal, kita bisa bayangkan ketika laptop atau komputer kena virus, atau mungkin laptop atau komputer kena banjir atau jatuh dan sebagainya, database-nya pun berpeluang hilang atau rusak. Terus kelemahan yang berikutnya yang diperbaiki di e-Bupot ini adalah ISPT ada banyak macam. Jadi ada 6 jenis ISPT berdasarkan jenis pajaknya. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Nah, yang kedua ISPT PPH pasal 15. Yang ketiga, ISPT PPH pasal 2126. Yang keempat, ISPT PPH pasal 22. Yang kelima, ISPT PPH pasal 2326. Dan yang keenam tadi, ISPT PPN pemungutan. Jadi, inilah beberapa poin yang kemudian diubah dan diperbaiki dengan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Jadi, ini memudahkan juga ya dalam pengisian pemotongan itu ya? Betul. Karena tidak banyak item tadi, misalnya ISPT sekian-sekian gitu, enggak perlu ya? Iya. Oke. Ini sudah ketika sudah di launching sudah langsung diberlakukan dan sekarang sudah mulai digunakan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat atau daerah. Iya, sudah mulai digunakan. Jadi kami penyuluh pajak baik yang di kantor pusat maupun yang di daerah, yang di unit vertikal ya, di KPP juga sudah melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasinya memang gencar, artinya kepada para bendahara instansi pemerintah sudah kami sosialisasikan, termasuk yang hari ini melalui radio El Sinta, bahwa ingat ada aplikasi baru, mari kita gunakan bersama. Terus juga kami selain sosialisasi mengenai
mengabarkan tentang adanya aplikasi ini juga ada semacam bimbingan teknis, berarti kayak belajar bareng bagaimana sih menggunakan aplikasi ini. Jadi pelatihannya ada ya untuk bendahara pemerintah ya, Iya. dalam menggunakan aplikasi tersebut. Iya, Nah, betul. tujuan dari penggunaan aplikasi ini apakah juga salah satunya misalnya untuk memonitoring penyerapan anggaran di pemerintahan sehingga itu lebih efektif, lebih cepat? Untuk memonitoring anggaran sebenarnya mungkin secara tidak langsung ya. Artinya memang kegiatan belanja itu kaitannya dengan ada pemotongan-pemungutan pajaknya. Ya. Jadi memang secara tidak langsung bisa ke arah ke situ, namun utamanya memang lebih ke mengamankan data pemotongan pemungutan pajak. Nah, ada nggak kendala selama diberlakukannya? Ini kan artinya belum sampai 1 bulan ya? Ya. Ini masih running, baru running. Kira-kira apa temuan-temuan yang didapati di lapangan? Ya, beberapa kali kami melakukan sosialisasi, melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi ini, ada beberapa kali ditemui. Itu biasanya terkait dengan mungkin data yang diberikan oleh wajib pajak kadangkala kurang tepat atau ada yang tidak valid. Terus kemudian kadangkala juga bendahara atau instansi pemerintah tidak memungkiri ya, ada yang memang sudah ibaratnya familiar dengan internet, ada yang memang belum begitu familiar. Itu memang kendala di masing-masing masing-masing bendahara. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya, jadi kendalanya lebih ke teknis sebetulnya ya. Ya, beberapa juga karena memang ini aplikasinya baru diluncurkan, jadi memang butuh pengenalan ya, butuh adaptasi bagi bendahara-bendahara untuk menggunakan aplikasi baru ini. Insya Allah kendala-kendalanya tidak terlalu mayor ya, minor, artinya dengan mulai runningnya ini, terus kemudian dengan kami melakukan sosialisasi BIMTEK, ya insya Allah nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses penggunaan aplikasi ini. Ya, karena sambil running terus didampingi gitu ya, Betul. dievaluasi, BIMTEK-nya juga jalan terus gitu ya. Iya, betul sekali. Targetnya berapa lama seluruh bendahara instansi pemerintah itu bisa memahami mengenai penggunaan aplikasi Bupot ini? Targetnya ya harusnya mulai bulan ini mereka sudah mulai bisa menggunakan dengan baik, karena kewajiban mereka menyampaikan laporan di bulan September itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya, bulan Oktober. Jadi nanti ketika bulan Oktober tanggal 20, bendahara instansi pemerintah harus sudah bisa melaporkan laporan pemotongan pemungutan pajaknya dengan benar. Jadi memang secepatnya begitu, Mas Firman. Ya, lebih simpel ya sebetulnya dengan penggunaan e-Bupot ini ya. Lebih memudahkan kalau sudah terbiasa. Betul sekali. Baik, Pak Lintang, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut. Siap. Ya, kita Ya. juga buka pendengar bisa menyampaikan melalui SMS atau WhatsApp. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869.000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Pembahasan mengenai e-Bupot instansi pemerintah ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan. Bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendengar, kami masih lanjutkan pembahasan mengenai aplikasi e-Bupot untuk instansi pemerintah bersama Muhammad Lintang Theodikta,
fungsional penyuluh pajak ahli muda. Kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS ataupun WhatsApp di 081 180 6543. Kita lanjut Pak Lintang ya. Iya, baik. Oke. Nah, aplikasi e-Bupot ini sebetulnya kan diperuntukkan bagi bendahara pemerintah. Iya. Ya. Jadi bukan untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi mengapa masyarakat penting untuk mengetahui informasi ini, Pak Lintang? Iya, begini. Masyarakat, walaupun memang ini aplikasinya bendahara memang ya, karena nanti yang menggunakan aplikasi ini adalah bendahara instansi pemerintah. Nah, sedikit cerita, mengulang cerita yang agak di awal tadi. Jadi, instansi pemerintah kan tadi melakukan belanja. Belanjanya tadi bisa belanja barang, jasa, atau pegawai. Tentu saja ketika melakukan belanja ini mereka bertransaksi dengan pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa? Tentu saja pihak lain ini ya bisa kita, masyarakat umum, baik yang kemudian badan maupun yang orang pribadi, bisa siapa saja. Nah, masyarakat umum yang nanti kebetulan menjadi lawan transaksi bendahara juga harus paham konsekuensi dari adanya e-Bupot instansi pemerintah ini. Ya. Artinya poin penting apa sih yang harus mereka perhatikan dengan adanya aplikasi e-Bupot instansi pemerintah? Nah, Mas Suryo, aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini kan tadi perbaikan dari aplikasi ISPT yang semula diinstal di komputer, sekarang aplikasinya berbasis web. Jadi tidak perlu menginstal dan kemudian cukup dengan membuka web melalui web browser. Contohnya membuka di Chrome atau di Mozilla dan sebagainya ya. Tinggal ketikkan alamat nanti masuk. Nah, ketika aplikasi berbasis web, maka ada beberapa inputan data yang ada otomatis validasinya. Nah, data-data itu antara lain data NPWP, data NIK, data faktur pajak. Intinya data-data yang terkait dengan lawan transaksi. Nah, masyarakat sebagai lawan transaksi, maka dengan adanya aplikasi ini harus memberikan data yang valid. Itu catatan yang penting bagi masyarakat umum yang nanti kebetulan menjadi lawan transaksi instansi pemerintah adalah mereka harus memberikan data yang valid. Kenapa? Karena hanya data yang valid lah yang kemudian bisa dibuat bukti potong, bukti pungutnya melalui aplikasi e-Bupot. Nah, jadi ketika menyerahkan data valid, misal saya bertransaksi dengan instansi pemerintah, saya memberikan NPWP saya, maka NPWP tersebut ketika masuk ke aplikasi e-Bupot, karena ini berbasis web dan otomatis ada validasinya, maka data tersebut akan disinkronkan, divalidasi dengan data yang ada di server Direktorat Jenderal Pajak. Misal, saya tidak punya NPWP, maka ada kesempatan dengan memberikan NIK. Nah, NIK ini juga ada proses validasinya dengan server di Dukcapil. Nah, ini tadi ya, saya tekankan masyarakat umum nanti yang bertransaksi dengan instansi pemerintah harus memberikan data yang valid. Maka memang masyarakat umum juga harus tahu bahwa ada aplikasi ini yang mulai digunakan oleh bendahara instansi pemerintah mulai bulan ini, September 2021. Jadi aplikasi ini bisa dikatakan bisa untuk mendeteksi data-data yang tidak sesuai juga ya. Artinya ketika datanya tidak sesuai maka itu tidak bisa di-input gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika memasukkan NPWP, misal NPWP-nya keliru ya, itu nanti otomatis ada validasinya, tidak muncul atau data tidak ditemukan, maka bendahara ya mau nggak mau harus konfirmasi lagi ke lawan transaksi yang tadi dalam tanda kutip masyarakat umum ya, yang kebetulan menjadi lawan transaksi. Nah, karena ketika datanya tidak valid, maka bukti potong menjadi tidak bisa dibuat di aplikasi e-Bupot. Ya. Nah, perubahan dan perbaikan apa yang ditawarkan oleh aplikasi e-Bupot ini, Pak? Aplikasi e-Bupot instansi pemerintah dibandingkan aplikasi sebelumnya. Nah, ya tadi yang saya sebutkan pertama, aplikasi ini berbasis web. Jadi memang kalau sebelumnya tadi perubahan yang pertama ya, perbaikan yang pertama, aplikasi sebelumnya itu diinstal di PC, di laptop. Nah, sekarang berbasis web, jadi lebih mudah mengaksesnya. Jadi bendahara atau instansi pemerintah tidak perlu lagi repot khawatir kehilangan data. Karena
ketika aplikasinya berbasis web, maka data yang mereka input juga Tidak akan otomatis tidak akan hilang karena masuk ke server di Direktorat Jenderal Pajak. Dan misal begini juga, real time, kelebihannya berbasis web ya, artinya misal ingin atau mungkin pas kerjaan banyak dan kemudian harus lembur sampai malam, jangan khawatir, tidak perlu terpaku pada komputer di kantor yang diinstal aplikasinya di sana, karena bisa dibuka di rumah juga. Misal ya, walaupun mungkin idealnya bekerja di kantor gitu kan, tapi ini kelebihannya aplikasi online adalah real time, bisa dibuka di mana saja. Itu perubahan yang pertama. Yang kedua, perbaikan yang kedua adalah tadi Pak, aplikasi ISPT tadi kan saya sampaikan ada 6 jenis ya, ada 6 jenis aplikasi ISPT berdasarkan jenis PPH-nya, dan nanti ada ISPT PPN pemungutan juga. Nah, untuk aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini nanti diringkas, hanya ada 2 aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Yang pertama adalah e-Bupot Unifikasi dan yang kedua e-Bupot 2126. Jadi begini, rumah besarnya kalau sering saya sampaikan ketika sosialisasi, rumah besarnya adalah e-Bupot instansi pemerintah. Kemudian nanti di dalamnya ada kamar e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot 2126. Dari yang sebelumnya ada 6 jenis aplikasi ISPT, diringkas hanya menjadi 2. Demikian. Iya, baik. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Lintang, apa yang dimaksud dengan aplikasi e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot 2126 instansi pemerintah? Baik, ya e-Bupot Unifikasi. Dari namanya bisa kita ketahui, bisa kita tebak ya, unifikasi ini artinya menyatukan. Jadi di aplikasi e-Bupot Unifikasi ini menyatukan 5 jenis ISPT ke dalam satu e-Bupot. Nah, 5 jenis ISPT ini adalah ISPT yang terkait tadi, ISPT PPH pasal 4 ayat 2, ISPT PPH pasal 15, ISPT PPH pasal 22, ISPT PPH pasal 2326, dan ISPT PPN pemungutan. Jadi mulai September 2021 apabila ada transaksi yang terkait dengan 5 jenis pajak tadi, pelaporannya cukup dengan satu aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nah, terus kemudian untuk e-Bupot 2126 ini menggantikan aplikasi ISPT PPH pasal 2126. Mungkin timbul pertanyaan sih, mengapa yang e-Bupot 2126 tidak sekalian digabung dengan yang unifikasi? Ya, jadi memang kondisinya untuk PPH pasal 2126 itu memiliki detail perhitungan dan karakteristik yang banyak berbeda dengan jenis PPH yang lain. Jadi memang keputusannya aplikasi e-Bupot 2126 disendirikan, tidak digabung dengan e-Bupot Unifikasi. Jadi ada 2 aplikasi e-Bupot, e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot 2126. Ya. Jadi semangatnya adalah penyederhanaan ya, penyederhanaan pelaporan tadi ya. Iya, jadi bendahara instansi pemerintah tidak harus bingung menginstal 6 aplikasi lagi karena tadi sudah berbasis web, dan ketika akan melakukan pemotongan beberapa jenis PPH tadi, 5 jenis PPH, cukup menggunakan satu aplikasi e-Bupot Unifikasi. Ya, dan sekali lagi ini tidak membutuhkan, artinya tingkat kerumitannya juga tidak terlalu ya. Kalau untuk penggunaan aplikasi e-Bupot ini, yang penyederhanaan ini. Untuk menggunakannya tidak rumit karena tahapan-tahapannya sebenarnya jelas ya. Kalau untuk menggunakan aplikasi e-Bupot ini tahapannya kalau boleh dirangkum itu hanya ada 4 tahap. Yang pertama membuat bukti potongnya dulu. Setelah membuat bukti potong itu nanti di aplikasi diposting. Nah, posting ini adalah untuk memasukkan data yang sudah diinput tadi ke dalam draft laporan. Terus kemudian merekam data pembayaran, dan yang keempat mengirimkan pelaporan. Jadi kalau misal boleh diringkas, hanya ada 4 tahap ini untuk menggunakan aplikasi e-Bupot. Ya. Oke, sedikit mengulang Pak mengenai data yang harus dimasukkan ya. Di poin 8 ini konsekuensinya apa ya Pak jika data yang
tidak valid, data tersebut tidak valid, atau bahkan tidak diserahkan kepada bendahara instansi pemerintah. Ya, tadi ini yang terkait dengan masyarakat umum, bahwa mereka harus paham, masyarakat umum juga harus paham, masyarakat umum yang kebetulan menjadi lawan transaksi instansi pemerintah, ketika mereka tidak memberikan data yang valid, maka tadi resikonya tidak bisa dibuatkan bukti potong, bukti pungut. Nah, ketika bukti potong, bukti pungut tidak bisa dibuat, maka tentu saja transaksinya menjadi terhambat, tidak lancar, dan bahkan tidak mungkin juga bisa jadi dibatalkan. Ya, disayangkan kalau ada transaksi dengan instansi pemerintah, terus kemudian hanya karena data yang tidak valid tersebut menjadi tidak lancar atau bahkan menjadi dibatalkan hasilnya tersebut. Oke, jadi memang sekali lagi data harus valid ya, data harus valid. Nah, kemudian e-bobot ini justru sangat memudahkan bendahara pemerintah dalam menginput data-data tadi ya. Iya. Memudahkan sekali. Di pengalaman kami beberapa kali mengadakan bimbingan teknis kemarin, Mas Wiryo, jadi mungkin sih memang beberapa bendahara perlu memahami dulu, oh alurnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Tapi ketika sudah memahami alur itu, sudah mencoba sekali, 2 kali, maka sebenarnya tinggal mengulang saja langkah-langkah itu. Jadi aplikasi ini mudah digunakan, hanya tinggal butuh sekali mencoba, 2 kali mencoba, percobaan yang berikutnya lancar. Demikian. Ya, itu sudah biasa kalau awal-awal. Oke, pendengar, nanti Anda masih dapat sampaikan pertanyaan ya, sementara kita jeda sejenak. Nanti masih ada beberapa hal yang akan kita ulas kembali bersama Pak Lintang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-bobot khusus untuk bendahara pemerintah. Dan kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan. Bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, implementasi aplikasi e-bobot untuk instansi pemerintah masih kami bahas bersama Muhammad Lintang Theodikta sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda. Pak Lintang, kita lanjut, tapi sebelum saya tanyakan beberapa poinnya, saya bacakan tanggapan pertanyaan dari Pak Parulian Sinitonga di Sumatera Utara. Jadi apakah sistem yang baru ini sudah tersosialisasi di kantor-kantor pajak yang ada di daerah, Pak? Karena jangan sampai hanya tersosialisasi di kantor pajak Jakarta saja. Silakan ditanggapi. Oh ya, baik. Ya, sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi ini sedang dilakukan seluas-luasnya, Pak Parulian. Pak Parulian ya. Baik di kantor pusat, pada kantor pusat kan yang di Gatot Subroto ya, dengan penyuluh pajak yang ada di kantor pusat. Begitu juga dengan KPP yang ada di Jakarta dan KPP di seluruh Indonesia. Bisa dipantau. Jadi kemarin saya begini, ada pengalaman. Mengapa ada beberapa akun Instagram, kalau di KPP kan juga mereka mempunyai akun Instagram juga ya. Mereka melakukan sosialisasi itu melalui Instagram dan sebagainya. Ada beberapa KPP-KPP yang sudah memposting bahwa mereka sudah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi e-bobot ini. Nah, memang kegiatan sosialisasi ini sangat penting. Kenapa? Ya, pertama karena sudah mulai digunakan di bulan September. Terus kemudian di Indonesia jumlah satuan kerja instansi pemerintah sangat banyak. Hampir semua kantor pelayanan pajak memiliki wajib pajak yang merupakan instansi pemerintah.
Jadi menyadari kondisi tersebut, seluruh Indonesia kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi e-Bupot ini memang sedang gencar dilaksanakan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila mungkin Pak Parulian membutuhkan istilahnya informasi yang lebih intens, silahkan menghubungi juga ke KPP. Artinya mungkin ada hal-hal tertentu yang Pak Parulian butuh informasi lebih lanjut, lebih detail, lebih teknis, juga tidak menutup kemungkinan untuk meminta langsung penjelasan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jadi selain arahnya adalah dari kantor pajak kepada wajib pajak juga silahkan untuk mencari informasi ke kantor pelayanan pajak. Jadi ada terjadi dua arah komunikasi, demikian. Iya. Kita tahu bahwa aplikasi Bupot ini kan berbasis web ya Pak? Iya, betul. Tidak perlu diinstal aplikasi lagi di laptop atau PC. Nah, apa alamat web yang bisa diakses untuk bendahara instansi pemerintah ini Pak? Iya, alamat webnya adalah, mungkin bisa dicatat ya pendengar El Sinta. Alamat webnya adalah https://ebupotip.pajak.go.id. Saya ulangi, ebupotip.pajak.go.id. Jadi nanti bendahara instansi pemerintah yang merupakan induknya silakan mengakses alamat tadi, ebupotip.pajak.go.id. Nanti setelah masuk, login, kemudian masukkan username yang berupa NPWP, password, dan kode keamanan. Nah, ini tadi alamat bagi bendahara instansi pemerintah yang induk. Ada lagi satu alamat yang bisa diakses oleh subunit organisasi. Nah, subunit organisasi ini nanti bisa mengakses ke https://subunitip.pajak.go.id. Saya ulangi, https://subunitip.pajak.go.id. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan subunit organisasi ini Pak Lintang? Baik, ya tadi kan saya jelaskan ada dua alamat ya. Alamat pertama adalah untuk instansi pemerintah, untuk bendahara induknya. Yang kedua untuk subunit organisasi. Ya, istilah subunit organisasi, ini istilah baru juga. Subunit organisasi ini adalah unit pelaksana yang ada di bawah bendahara instansi pemerintah yang kemudian bisa membantu bendahara instansi pemerintah sebagai induk untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi unit pelaksana yang ada di bawah itu, silahkan Bapak Ibu bendahara instansi pemerintah mendaftarkan unit pelaksana yang ada di bawah sebagai subunit organisasi. Karena nanti ketika sudah didaftarkan menjadi subunit organisasi, mereka bisa membantu pekerjaan Bapak dan Ibu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bendahara instansi pemerintah. Nah, nanti ketika unit pelaksana yang di bawah sudah didaftarkan sebagai subunit organisasi, nanti pendaftarannya di aplikasi e-Bupot juga, mereka akan diberikan nomor identitas subunit organisasi dan mereka akan diberikan password sendiri. Jadi mereka nanti akan masuk ke aplikasi e-Bupot instansi pemerintah melalui pintu yang berbeda, melalui tadi subunitip.pajak.go.id. Demikian. Iya. Jadi ketika terlaksana sudah berjalan dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, maka secara real time juga bisa dimonitor ya. Artinya capaiannya, kemudian targetnya apakah sudah memenuhi misalnya target realisasi, serapan anggaran dan lain sebagainya. Melalui aplikasi itu pusat sudah bisa memonitor ya. Ya, secara tidak langsung memang kemudian besarnya pemotongan pemungutan pajak ini sesuai dengan berapa banyak belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Baik. Nah, apa yang membedakan bendahara instansi pemerintah dengan subunit organisasi? Kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, yang mungkin bisa disampaikan lagi kepada masyarakat mengenai pemungutan pajak, pemotongan, menerbitkan, membetulkan dan lain sebagainya, merekam dan lain sebagainya. Iya, subunit organisasi tadi kan kami jelaskan merupakan unit pelaksana yang ada di bawah bendahara induknya. Jadi bendahara induk adalah bendahara instansi pemerintah dibantu oleh subunit organisasi. Jadi kalau misal volume pekerjaannya banyak Pak, yang bendahara instansi pemerintah, ini bisa dibantu oleh subunit.
Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan subunit dengan bendahara induk? Ya, tentu saja kewenangannya. Nah, kewenangannya ini sebenarnya hampir sama, karena kepada subunit itu diberikan kewenangan untuk memotong memungut pajak juga. Mereka juga boleh atau bisa menerbitkan bukti potong, membetulkan atau membatalkan. Kemudian subunit juga bisa merekam data faktur dari rekanan, membuat kode billing, mengajukan pemindah bukuan, dan juga melaksanakan hak kewajiban elektronik lain. Namun tadi ya, kewenangan yang utama, bertanggung jawab utamanya terutama terkait dengan penyampaian laporan itu tetap ada pada instansi pemerintahnya, tetap pada induknya. Demikian. Iya, baik. Nah, Pak Lintang, hal penting apa lagi yang harus diketahui oleh bendahara instansi pemerintah untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini, Pak? Ya, ada dua hal penting yang juga harus disampaikan sebelum bendahara instansi pemerintah bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Yaitu pertama, bendahara instansi pemerintah harus mempunyai EFIN. Apa itu EFIN? EFIN adalah kepanjangannya Electronic Filing Identification Number. Ini adalah kode atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengakses akun DJP online. Ya, pertama harus mempunyai EFIN. Yang kedua, bendahara instansi pemerintah harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini adalah nanti keperluannya adalah untuk menyampaikan laporan bulanannya, untuk menyampaikan SPT masanya. Nah, sehingga penting bagi bendahara instansi pemerintah yang mungkin saat ini belum mempunyai EFIN atau belum punya sertel ya, kami singkat sertifikat elektronik, bisa segera menghubungi ke kantor pelayanan pajak di mana mereka terdaftar dan mengajukan permohonan. Karena untuk bisa menggunakan aplikasi ini, dua prasyarat tadi harus dimiliki, memiliki EFIN dan memiliki sertifikat elektronik. Iya, saya baca pertanyaan dari Pak Lukman di Depok. Adakah pengaruhnya terhadap laporan akhir tahun pajak? Apakah bisa lebih cepat, akurat, atau ada manfaat lain yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat? Ya, untuk laporan tahunan yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Lukman ya di Depok, ini mungkin terkait laporan tahunan bisa lawan transaksi atau laporan tahunan kalau misal di PPh pasal 21 itu pegawainya instansi pemerintah. Karena untuk bendahara atau instansi pemerintah itu tidak ada laporan tahunan. Yang ada laporan tahunan hanya tadi lawan transaksi dan atau pegawai yang mendapatkan penghasilan dari instansi pemerintah berupa gaji. Nah, bagaimana kaitannya dengan laporan tahunan lawan transaksi dan pegawai tadi? Yang pertama lawan transaksi. Nah, ketika aplikasi e-Bupot instansi pemerintah ini berjalan, maka kemudian tadi datanya valid juga dari lawan transaksi, maka bukti potong segera dapat diterbitkan. Nah, bukti potong yang diterbitkan ini akan diperhitungkan di laporan tahunan lawan transaksi. Nah, dengan adanya bukti potong yang bisa cepat diterbitkan, tentu saja lawan transaksi menjadi lebih lebih tenang ya. Oh, ini bukti potongnya sudah saya terima, sehingga kemudian untuk keperluan laporan tahunan saya sudah punya bukti potong, siap untuk laporan tahunan. Itu yang untuk lawan transaksi. Begitu pula dengan kaitannya pegawai yang mendapat penghasilan berupa gaji dari bendahara instansi pemerintah yang memiliki juga kewajiban laporan tahunan. Sama pada prinsipnya, ketika menggunakan aplikasi e-Bupot, maka bukti potong sebagai pegawai tadi, bukti potong atas penghasilan yang mereka terima juga segera bisa disediakan oleh e-Bupot. Kemudian untuk laporan tahunan, mereka sudah mendapatkan bukti potong PPh pasal 21, melaporkan tahunannya juga menjadi lebih lancar dan lebih cepat seperti itu. Ya. Baik, kemudian dari Pak Herlambang, adakah nantinya aplikasi laporan pajak untuk masyarakat yang lebih mudah
Nah, yang lebih mudah ini membandingkan dengan e-bupet yang khusus untuk pemerintah. Ya, untuk perorangan mungkin ya. Perorangan memang agak berbeda karena aplikasi e-bupot ini terkait tadi dengan kewajiban atau dengan amanah yang diberikan oleh negara ke bendahara. Jadi negara itu mengamanahkan kepada bendahara ketika mereka bertransaksi mereka harus memungut pajak. Jadi memang ada sedikit administrasi yang harus dikerjakan. Nah, sedangkan untuk orang pribadi sebenarnya hanya butuh laporan tahunan. Nah, jadi laporan tahunan itu ya mereka tidak perlu aplikasi khusus sebenarnya untuk kemudian membuat bahan laporan. Mereka bisa mengerjakannya sendiri, menghitung sendiri, terus kemudian baru ketika mau melaporkan mereka sudah disediakan, selama ini sudah disediakan aplikasi e-filing. Nah, e-filing ini yang kemudian juga diakses melalui web. Nah, itu aplikasi yang bisa digunakan oleh orang pribadi untuk laporan tahunan. Adapun nanti ada kewajiban bulanan dan sebagainya, tidak membutuhkan aplikasi e-filing. Kalau untuk orang pribadi tergantung juga mereka pekerjaannya apa. Tapi kalau misal pegawai, saya ambil contoh mereka yang paling simpel ya, karena mereka cukup laporan tahunan sekali setahun dan menggunakan tadi aplikasinya e-filing. Itu adalah aplikasi untuk melaporkannya saja. Untuk menghitung mereka bisa menghitung di luar aplikasi. Oke. Nah, kemudian pertanyaan lain mengenai laporan pajak. Laporan pajak kok sekarang tidak bebas di mana saja, harus di tempat awal pendaftar. Apa sekarang di masa pandemi atau apa? Sebenarnya kalau laporan pajak itu ya sekarang sudah via online sudah sangat terbuka. Artinya tadi ya e-filing ya. Kalau misal laporan pribadi tahunan justru sekarang yang digalakkan atau kecenderungan arah pelayanan ke depan semua melalui online. Online semua ya. Jadi kita mungkin bisa melihat pengalaman tahun-tahun yang lama ketika laporan tahunan itu kita lihat di kantor pelayanan pajak ada banyak antrian. Antrian untuk laporan pajak biasanya setiap akhir Maret atau akhir April. Bisa dibandingkan dengan kondisi sekarang, maka kondisi kantor pajak bisa dibilang ya akhir Maret dan akhir April itu biasa-biasa saja karena mulai beralih tadi kemudahan pelaporan cukup lewat internet. Bahkan kalau punya HP ya tinggal lewat HP diisi formulirnya, upload beberapa dokumen yang diminta, terkirim. Itu salah satu kemudahan untuk pelaporan. Nah, itu e-filing. Nah, sekarang yang kita bahas di kesempatan kali ini e-bupot karena bendahara juga arahnya akan ke sana. Jadi semua e-bupot bagi bendahara juga via web browser, kemudian juga yang e-filing yang sudah berjalan selama ini via web browser. Demikian. Jadi semangatnya semakin memudahkan gitu ya dalam laporan itu ya. Betul. Oke, baik. Ya, Pak Lintang, kita masih ada satu segmen lagi terakhir. Nanti kita lanjutkan sementara kita jeda sejenak, dan Anda yang ingin bertanya lagi silakan sampaikan di 081 180 6543. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021 yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/X-Scouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina X-Scouts.
Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan terakhir dari pembahasan mengenai aplikasi eBupot khusus untuk bendahara instansi pemerintah. Kami masih bahas bersama Muhammad Lintang Theodikta, fungsional penyuluh pajak ahli muda. Pak Lintang, kita lanjut ya. Tadi mungkin ada yang perlu ditambahkan mengenai tata cara pengajuan EVIN, ya, mengajukan EVIN serta sertifikat elektronik. Nah, ini gimana penjelasannya Pak Lintang? Ya, untuk mengajukan EVIN maupun sertifikat elektronik nanti bendahara instansi pemerintah silahkan mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak di mana mereka terdaftar. Jadi persyaratannya pun cukup mudah dipenuhi. Jadi mereka bendahara instansi pemerintah pertama tentu saja mengisi formulir permohonan. Untuk EVIN dulu ya, kita bicara EVIN. EVIN itu diatur di Dirjen nomor 6 tahun 2019 persyaratannya. Jadi nanti pertama mengisi formulir permohonan, terus kemudian dilengkapi dengan beberapa fotokopi dokumen, yaitu pertama SK pengangkatan pejabat bendahara. Nah, jadi nanti SK pengangkatannya difotokopi, terus kemudian fotokopi KTP identitas diri si pejabat bendahara, terus kemudian juga fotokopi NPWP dan surat keterangan terdaftar bendahara. Dan untuk EVIN ini juga jangan lupa nanti harus disiapkan alamat email aktif, karena nanti kode-kode dan sebagainya akan dikirimkan melalui email. Karena EVIN ini kan sebenarnya pintu masuk ke akun DJP online. Jadi nanti setelah memiliki EVIN, silahkan buat user di aplikasi DJP online, buat akun di DJP online. Setelah terbentuk akun dan sudah bisa login, baru kemudian bisa menggunakan aplikasi eBupot. Itu yang untuk EVIN. Kemudian sertifikat elektronik ini sebenarnya tadi ya, sertifikat elektronik itu kepentingannya untuk menyampaikan pelaporan eBupot tadi. Ketika eBupot sudah dibuat, bukti potongnya, terus kemudian direkam, data-data bukti setor dan lain sebagainya, maka ketika pengiriman butuh sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik pengajuannya seperti apa? Ini diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor 4 2020. Sama, mengisi formulir dulu, pengajuannya ke kantor pelayanan pajak tempat di mana bendahara terdaftar, mengisi formulir yang sudah disediakan, terus kemudian menyerahkan dokumen penunjukan. Bisa dokumen penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah atau sebagai pejabat yang terkait dengan keuangan. Terus kemudian yang kedua dokumen identitas diri, dan kemudian berikutnya adalah fotokopi NPWP perorangan yang bersangkutan yang mengajukan. Nah, nanti setelah mengajukan tersebut akan mendapatkan sertifikat elektronik yang akan dipakai untuk melaporkan laporan yang telah dibuat di eBupot instansi pemerintah. Nah, ini apakah ini terkait juga dengan misalnya pengadaan barang dan jasa misalnya, kemudian yang harus dilaporkan kepada instansi pemerintah, kementerian atau lembaga, itu juga nanti harus menggunakan aplikasi eBupot ini? Iya, bendahara ketika tadi belanja barang, belanja jasa dengan rekanan, maka kan wajib memungut pajaknya, baik PPh maupun PPN. Nah, nanti inilah yang kemudian dibuatkan bukti potongnya. Jadi nanti bendahara misal transaksi dengan perusahaan atau PTA atau transaksi dengan perorangan A, maka kemudian PTA atau perorangan A memberikan data-data yang tadi ya valid kepada bendahara. Input transaksinya seperti apa, berapa nilainya, terus kemudian jenis pajaknya apa, diinput di bukti potongnya, kemudian bukti potong dibuat. Setelah dibuat maka bukti potong diserahkan kepada rekanan tadi. Si bendahara melaporkan di laporan bulanan bendahara, dan nanti bukti potong akan digunakan di pelaporan tahunan si rekanan baik PTA maupun orang pribadi A tadi. Ya, oke. Pertanyaan dari Pak Wahyudi melalui WhatsApp. Bagaimana dengan keamanan data pajaknya, Pak? Apakah sudah berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain seperti BSSN misalnya ya? Kolaborasinya seperti apa? Jangan sampai setelah ada kebocoran data misalnya, ini baru dikomunikasikan. Baik, untuk keamanan data, ini kan datanya semua masuk ke server
Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tempat penampungannya hanya satu. Mengenai pengawasan, keamanan dan sebagainya, kami telah melaksanakan upaya sebaik-baiknya untuk mengamankan data tersebut. Adapun antara lain tadi ya, keamanannya bisa kita lihat dari penggunaan EVIN. Apa sih gunanya penggunaan EVIN? Tidak lain tidak bukan untuk keamanan data. Jadi hanya orang-orang yang berhak yang terkait dengan NPWP tersebut yang bisa memasukkan data. Terus juga tadi dengan sertifikat elektronik, apa fungsinya? Ya tadi kembali untuk keamanan data juga. Jadi memang upaya-upaya itu wajib dan memang itu menjadi salah satu perhatian utama DJP dalam aplikasi ini. Baik. Nah, ini tadi sudah jelas ya bagaimana mengantisipasi supaya tidak ada kebocoran ya dalam aplikasi tersebut. Aplikasi sangat aman ya yang tadi ya. Ya, aman. Begitu juga tambahan. Mengapa ada subunit organisasi? Nah, ini juga salah satunya untuk keamanan. Seringkali mungkin begini, ketika hanya ada satu user yang dimiliki oleh bendahara. Nah, bendahara kemudian menggunakan user ini, tapi mereka membutuhkan bantuan karena pekerjaannya banyak. Maka user ini dibagikan ke orang-orang. Ini menjadi tidak aman. Maka kemudian dirancanglah yang adanya yang namanya subunit. Nah, bendahara induk tadi mendelegasikan beberapa kewenangan kepada subunit. Nah, subunit ini terpantau. Subunit ini nanti kemudian yang pegang adalah si A. Subunit ini yang pegang adalah si B. Jadi kemudian terpantau ketika ada bukti potong yang terekam, maka ini yang merekam adalah si A, si B. Nah, sehingga ketika ada beberapa proses yang seperti itu, ada pertanggungjawaban melalui subunit, yaitu salah satu upaya juga untuk menjamin keamanan data baik yang masuk maupun nanti agar data setelah masuk juga aman, tidak keluar kemana-kemana begitu. Ya, Pak sekaligus mengingatkan kembali ya, apa kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan aplikasi BUFOT ini? Ya, mungkin kalau dalam satu kalimat kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah adalah ketika melakukan belanja, maka ada kewajiban memungut pajak. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua, setelah memungut pajak, maka mereka wajib membuat bukti potong, bukti pungut. Nah, memang beberapa terkait dengan bagaimana sih cara pemotongan pemungutan atau detailnya, ketika belanja barang saya harus memotong pajak apa, ketika belanja jasa harus memotong pajak apa. Nah, ini memang yang harus kemudian Bapak Ibu juga pahami ketentuan mengenai perhitungan PPh. Bagaimana cara mempelajarinya atau mungkin bagaimana mendapatkan informasinya, sangat terbuka luas pintu untuk pengetahuan terkait dengan perpajakan bisa ke penyuluh. Berarti sekarang di seluruh kantor pajak mempunyai yang namanya tenaga penyuluh pajak, pendengar El Sinta. Jadi apabila pendengar El Sinta membutuhkan informasi terkait apa sih kewajiban saya, bagaimana sih cara perhitungan PPh, PPN terkait dengan kewajiban sebagai bendahara, bisa menghubungi kantor pelayanan pajak, hubungi penyuluh pajak. Di sana penyuluh pajak siap memberikan penjelasan dan informasi sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya, sedetail mungkin ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik. Nah, Pak Lintang, kesimpulan dari kebijakan aplikasi BUFOT ini yang sudah di launching September ini ya, dan sudah dipergunakan. Apa yang perlu diketahui masyarakat secara umum dan apa yang harus dipahami oleh bendahara pemerintah? Ya, baik. Pesan ya, mungkin pesannya ditujukan untuk dua pihak ya. Tadi untuk bendahara instansi pemerintah tentunya. Ingat, aplikasi ini sudah mulai digunakan di bulan September 2021. Jadi apabila ada transaksi-transaksi yang dilaksanakan di bulan September ini, gunakanlah aplikasi eBUFOT instansi pemerintah untuk tadi menunaikan kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah. Ingat juga untuk bisa menggunakan aplikasi ini, milikilah EVIN dan sertifikat elektronik. Kalau belum punya, segera ke kantor pelayanan pajak, hubungi dan segera ajukan permohonan EVIN dan sertifikat elektronik. Kemudian pesan yang kedua ke masyarakat umum. Ini masyarakat umum yang kebetulan menjadi lawan transaksi bendahara pemerintah. Nah, masyarakat umum yang menjadi lawan transaksi, pesannya adalah
berikan data transaksi yang valid, baik data NPWP atau NIK atau faktur pajak, nomor faktur pajak, atau mungkin juga surat keterangan sebagai wajib pajak UMKM dan surat keterangan bebas. Mau semua data yang terkait dengan transaksi, berikanlah data yang valid kepada bendahara instansi pemerintah agar transaksinya lancar. Itu beberapa hal yang harus diketahui masyarakat ya. Baik. Nah, apakah aplikasi Ibu Pot untuk pemerintah juga nantinya kemungkinan akan menjadi inspirasi untuk aplikasi serupa bagi masyarakat selain tadi Evin ya, barangkali untuk lebih memudahkan? Ya, untuk aplikasi Ibu Pot, memang ini Ibu Pot itu sebenarnya aplikasi yang namanya Ibu Pot, bukti potong elektronik, itu bukan hal yang benar-benar baru sebenarnya, Pak. Nah, sebelumnya ada Ibu Pot 23. Ini informasi tambahan ya. Ibu Pot 23 itu sebenarnya untuk tidak hanya untuk bendahara, tapi untuk umum juga. Namun kemudian dalam perjalanannya, Ibu Pot instansi pemerintah menjadi salah satu yang kemudian disediakan terlebih dahulu. Artinya diberikan aplikasi yang ibaratnya lengkap. Artinya untuk instansi pemerintah disediakan aplikasi Ibu Pot instansi pemerintah. Tapi tadi aplikasi Ibu Pot 23 masih tetap jalan dan kedepannya terus dikembangkan untuk kebutuhan pemotongan pemungutan pajak oleh pihak lain selain instansi pemerintah. Karena kewajiban pemotongan pemungutan pajak sebenarnya tidak terbatas hanya pada instansi pemerintah. Tapi memang ini mungkin juga salah satu keuntungan bagi instansi pemerintah karena aplikasi Ibu Pot-nya sudah jadi. Jadi mereka sudah bisa menggunakan aplikasi Ibu Pot yang istilahnya siap dipakai lah, bisa digunakan mulai September ini. Nah, untuk aplikasi Ibu Pot yang lain ini sedang dalam proses juga karena terkait dengan pihak lain yang juga bisa merupakan pemotong pemungut pajak. Ada aplikasi-aplikasi yang segera disiapkan untuk bisa digunakan dan membantu kebutuhan perpajakan. Demikian. Baik. Pak Lintang, terima kasih sudah bersama kami. Pak Lintang sangat mengedukasi. Semoga terima kasih. Informasi ini tersebar luas ke masyarakat dan bisa dipahami oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan di birokrasi. Terima kasih. Baik, selamat siang, sehat selalu untuk Anda, Pak Lintang. Selamat siang, sehat selalu juga buat pendengar El-Sinta di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, demikian tadi aplikasi Ibu Pot khusus instansi pemerintah bersama fungsional penyuluh pajak ahli muda Muhammad Lintang Theodikta. Saya Swiryo, sampai jumpa.